Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Rashid Ahmad dengan NIM 220203502030 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif kelas 02 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu sejarah pertumbuhan dan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia, bahasa yang kita kenal berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dan dikembangkan dengan modal utamanya adalah bahasa Melayu yang penuturan aslinya berada di tanah Melayu, yakni sebagian besar daratan Pulau Sumatera dan daratan Malaysia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia berfungsi sebagai lembaga kebanggaan nasional. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai lembaga identitas nasional. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya itu maksud konsep dikembangkan adalah bahwa bahasa Melayu dikembangkan secara terencana yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi baik sebelum kemerdekaan maupun hingga sekarang. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara Utara serta semakin berkembang dengan bertambah kokohnya keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa dan antar kerajaan. Selanjutnya yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini banyak masyarakat yang mengalami perubahan ragam bahasa. Juga diartikan sebagai varian dari bahasa menurut pemakaian berbeda dengan varian Yonglek sesuai dengan variasi membuat termasuk dialek, akses larat gaya atau berbagai sosiolinguistik. Ragam ini merupakan penggunaan bahasa yang didasarkan pada fungsi sosial, penutur atau fungsi yang lainnya. Berdasarkan peran sosial dan fungsinya, ragam prosa dan lirik. Ketiga, ragam teknis dan non-teknis. Ragam berdasarkan formalitas hubungan, berdasarkan dimensi formalitas hubungan. Bahasa sangat dipengaruhi oleh hubungan antar persona partisipan. Ragam tersebut dibedakan atas ragam netral, ragam sopan, dan ragam kasar. Kemudian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau dalam singkatan PUEB, saya menjelaskan terlebih dahulu EYD adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan standar penulisan di Indonesia. Didasarkan pada EYD atau ejaan yang disempurnakan mulai dari pemakaian kata penulisan, huruf kapital dan huruf cetak miring, serta penulisan unsur kata serapan dalam penulisan karya ilmiah. Penulis perlu menggunakan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis secara teknis. EYD dimaksud dengan menyempurnakan ejaan-ejaan pemakaian tanda baca pada tahun 2015. Istilah EYD diganti menjadi publik dan telah disahkan serta ditetapkan di dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke pembahasan PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Perubahan
itu sendiri terjadi karena adanya kemajuan zaman yang semakin pesat akan bahasa yang ada di Indonesia. Dengan mengikuti ilmu pengetahuan teknologi dan seni, ada 3 hal perubahan di dalam ED menjadi PUEB, yaitu adanya penambahan huruf diftong, pengguna huruf tebal, dan penggunaan huruf kapital. Selanjutnya ke pembahasan diksi, yaitu diksi merupakan pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Pemilihan kata yang tepat bertujuan untuk memberikan kesan serta pesan agar mudah diterima dengan lawan bicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian diksi menurut KBBI adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan halayak pembaca atau pendengar. Fungsi diksi yang pertama yaitu membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis, atau terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Yang kelima, mengembangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keenam, itu gaya ekspresi gagasan yang tepat atau secara resmi, tidak resmi sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Yang ketujuh, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang kedelapan, menciptakan suasana yang tepat. Kesembilan, mencegah perbedaan penafsiran. Kesepuluh, mencegah salah pemahaman. Kesebelas, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Kemudian jenis-jenis diksi dan contohnya. Secara umum diksi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan lesikalnya. Yang pertama, diksi berdasarkan maknanya. Denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Itu saja saya paparkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.